Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alan Said Rifari dengan NPM 22170511017 dari Prodi S1 Ilmu Komputer kelas C. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah langkah-langkah pembuatan device IoT, yaitu device detektor hama yang digunakan untuk melindungi dan mendeteksi hama dari tanaman yang mendekati tanaman. Nah, sesuai dengan studi kasus berikut ini, jadi device-nya nanti mendeteksi hama berdasarkan jarak hama tersebut. Jadi kita pakai ultrasonic sensor yang mendeteksi jarak, kemudian nanti akan ketika sudah terdeteksi yang mana kurang dari 2 meter, itu akan buzzernya akan berbunyi. Kemudian kita ada perangkat tambahan seperti indikator LED guna untuk memberikan notifikasinya nanti bisa dikirim ke handphone, mungkin pakai Blink smartphone-nya, Blink Android. Oke. Langsung saja, pertama-tama kita akan membuat project baru menggunakan ESP32. Kemudian kita pilih template ESP32. Seperti biasa, ini project barunya. Oke, pertama-tama kita akan membuat komponen-komponen yang kita perlukan seperti buzzer dan lain-lainnya. Oke, langsung saja. Tidak perlu basa-basi. LED kita perlu. Kemudian kita perlu juga namanya HCSR ultrasonic. Di sini kita kasih aja ya. Kemudian kita juga perlu buzzer. Oke, kita akan sambungkan ke pin-pin komponen ini ke microcontroller kita. Ini kita sambungkan ke GND. Dan yang ini kita taruh di 12 aja. Kita susun ya biar rapi. Kemudian ininya buzzer ini kita taruh GND juga. Kita sambung di sini. Kemudian ini juga kita taruh di 14 aja. Oke. Ini biar kita nggak bingung, kita kasih warna aja. Kemudian untuk si sensor ultrasoniknya kita sambungkan juga di sini. Kalau nggak salah dia nggak ada GND-nya. Oh, ini ada. Taruh situ aja. Mungkin jangan di sini ya. FCC-nya kemudian ini triknya kita taruh di 27. Ini biar simetris. Biar simetris. Kemudian ininya Pak, kita taruh di sini. Di 5. Di 17. Oke, sip. Sepertinya nggak ada yang salah ya. Kemudian kita import library yang mau kita pakai. Di sini yang pasti kita pakai nanti kan pakai Blink kan. Kita pakai Blink, kita import Blink. Kemudian kita pakai juga yang namanya ultrasonicnya itu. Sonic sensor. Kita juga pakai buzzer. Nah, sebelum itu kita apa sih namanya? Kita blinkkan dulu. Kita buat dulu
template di Blink. Kita buka Blink, kemudian kita buat template baru. Di sini sebenarnya saya sudah buat sebenarnya. Kemudian kita buat template dan data stream. Data streamnya kita tambah. Pertama kita membuat virtual pin untuk si ultrasonicnya dulu ya. Sensor jaraknya dia itu sampai 400 ya default value-nya. Jadi mungkin kita taruh di double aja. Maksimal 400. Ininya nah, karena tadi studi kasusnya pakai meter kan. Kita pakai meter kalau ada. Meter. Tapi karena si ultrasonic ini sensornya ini mendeteksi, biasanya kita pakai sentimeter. Jadi kalau misalkan 100 cm kan 1 meter. Jadi ini maksimalnya ada 4 meter. Oke. Gak apa-apa. Ini ada advanced setting. Gak perlu, kita create aja dulu. Nanti selebihnya kita akan edit aja. Kemudian kita tambah lagi virtual pin untuk si buzzer switch. Oh ya, kenapa saya pakai switch di sini? Jadi kan untuk studi kasusnya itu pengguna dapat mengaktifkan fungsi buzzer. Jadi kita perlu switch untuk on dan off kan si buzzer. Kita pakai switch buzzer. Kita namain switch buzzer aja, kemudian integer. Unitsnya nggak usah, karena kita cuma on off doang. Switch buzzer, ultrasonicnya kita kasih warna aja biar kelihatan gitu. Jauh. Kemudian terakhir kita tambahkan untuk si LED. Kita create aja langsung. Kemudian kita menuju ke web dashboard. Kita buat simulasinya. Pertama kita ada switch tadi untuk si buzzer. Kemudian kita juga pakai LED. Switch. LED. Kemudian kita pakai gauge untuk mensimulasikan jaraknya. Oh, atau mungkin kita pakai label aja karena si gauge ini kan lebih kayak DHT atau temperatur gitu kan. Selanjutnya kita pakai label aja buat melihat atau mensimulasikan jarak berapa jarak yang sedang di ini. Kemudian kita sambungkan dengan data stream yang udah kita buat tadi. LED kita sambungkan dengan LED, colornya red. Kenapa colornya green? Save. Sebentar. Biar dia automatic. Ini kita kasih red. Kemudian selanjutnya itu labelnya kita sambungkan dengan si ultrasonic. Jaraknya. Title-nya jangan kita kasih ultrasonic. Jarak hama. Kemudian colornya bisa kita setting. Jadi kan semakin dekat hamanya kan semakin urgent kan. Berarti biasanya kan kalau urgent itu kan kita lambangkan dengan merah. Merah ke hijau. Hijau artinya aman. Oke, sip. Kemudian show level. Ini boleh sih ini.
kita tambahkan aja 400. Level position. Oke. Untuk apa itu? Save. Kemudian kita juga setting untuk si switchnya kita pakai si buzzer on dan off. Ini apa ini? Show on. Kemudian kita tulis label untuk hidup dan label untuk matinya. Kita pakai default aja on off. Hide widget name. Kita hide aja ya. Oke, kita save. Selanjutnya itu kita karena ini kita bakalan nampilin notifikasi ke smartphone, mungkin kita perlu yang namanya event dan notification ini. Kita pergi ke event notification, kita tambah untuk event name-nya kita tulis aja misalkan ini notif Kitian. Kemudian karena kita kan bersifatnya ini ya warning, kita pilih warning aja. Ada hama terdeteksi. Kemudian untuk limit time-nya, everyone message will trigger the event. Event will be sent to user only once per. Karena kita urgent ya, kita bisa pakai yang 1 menit atau misalkan kita pakai 1 second aja, biar nanti ketahuan kalau kan kita kan lagi ini kan, biar kita melihat apakah benar dia setiap 1 detik akan mengirim event notification. Show event notification section of mobile dan send event to timeline-nya kita on aja. Kemudian untuk di notifikasinya kita pakai enable. Nah, ini untuk mengirim ke email kita bisa juga pakai aktifkan enable notification ini. Nah, email to ini bisa kita masukkan device owner, push notification, ada notifikasi ke device owner juga. Ini SMS kalau perlu juga, karena saya belum menginputkan phone numbernya, jadi nanti aja. Deliver push notification kita ini kan, kemudian user will access advanced notification manage for this event. Oke, boleh kita untuk manajemen notifikasinya. Oke, sip. Jadi nanti jika terdeteksi si Blink ini bakalan ngirim notifikasi melalui email yang sudah kita daftarkan sesuai akun kita. Kemudian kita create aja. Sip. Warning ya, warna merah dong. Oke. Untuk ini kayaknya cukup. On off-nya sip. Kita save aja. Nanti kalau ada salah kita edit. Kemudian kita kembali ke codingan kita tadi. Oh ya, sebelum itu ada baiknya kita ke device, kita tambahin dulu. Bukan ada baiknya, seharusnya emang tadi lupa ya, nambahin device IoT ultrasonic. Kita buat device agar bisa dipakai gitu ya. Nah, ini ada codingan yang buat kita taruh di header codingan kita. Oke. Ini tadi kita copy codingan tadi. Kalau teman-teman bingung di mana, itu ada di sini juga. Ini di copy. Kemudian kita paste aja di sini. Oke. Sebelumnya saya sudah membuat codingan untuk connecting Blink ke Walkway. Itu sebelumnya karena di praktikum sudah ada di sini. Nah, di sini
Sebentar. Ini saya copy aja biar nggak terlalu lama. Nah, di sini ini merupakan codingan untuk, jadi ini library yang kita pakai. Kita kan pakai perlu sambungan wifi untuk menyambungkan ke Blink. Kemudian ini ada SSID-nya, nama hotspotnya. Kemudian ini ada buat password hotspot yang digunakan. Kita kosongin aja. Ini sebelumnya di praktikum sudah diberikan codingannya. Jadi kita pakai library ini guna untuk menyambungkan Blink dengan Walkbee. Selanjutnya kita juga bisa tambahkan library yang udah kita inputkan tadi. Si Blink kan udah tadi. Si ultrasonic ini bisa kita inputkan juga. Salah dong. H. Selanjutnya kita, nah ini keunggulan untuk penggunaan ultrasonic.h. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan pin dari trik dan echo satu-satu. Jadi kita bisa langsung buat kelasnya ultrasonic. Kemudian kita buat apa itu namanya, inheritance. Yang pertama itu parameternya itu kita tulis triknya ada di 27 dan echo-nya ada di 17. Oke, selanjutnya kita juga buat deklarasikan pin-pin buat si LED sama si buzzer. LED pin sama dengan, kita lihat ini 12. Kemudian LED buat si pin buat si buzzernya ada di 14. Kemudian kita akan mendeklarasikan sebuah variabel untuk menyimpan si mana tadi. Nah, si jarak ini. Jadi kita bisa mana tadi? Tuliskan jarak sama dengan mouse. Kemudian kita juga buat tadi kan kita pakai switch ya, jadi kita perlu juga mendefinisikan si switchnya, switch buzzer. Selanjutnya kita juga bakalan ngoding untuk pin MyTone membunyikan buzzernya. Jadi kan buzzernya nanti bisa kita hidup dan matikan. Jadi kita perlu codingan untuk mengatur switch dan untuk menyalakan atau mematikan si buzzernya. Nah, sebelumnya itu sudah ada di dokumentasi praktikum. Itu ada codingan untuk si tone dari buzzer. Nah, ini dia. Kita bisa pakai codingan ini untuk menyalakan buzzer dan mematikan buzzer dengan blink right gitu kan. Oke. Kita gunakan saja. Pertama kita buat dulu untuk si codingan menyalakan buzzer dengan parameternya, pinnya. Kemudian kita buat LEDC. Parameternya itu pin sama channel. Kemudian kita
mendengarkan suara, kita tulis channelnya, kemudian frekuensi yang mau kita gunakan. Biasanya ini menggunakan seperti codingan praktikum dokumentasi tadi, itu pakai codingan F, not F. Kemudian kita juga bisa buat fungsi seperti yang ini, myNoton. Jadi untuk mematikan si buzz, buat si matiin si buzz, kita sama parameternya, kita samain aja. Tapi dia di attach. Jadi si buzznya ini bakalan di detach untuk si pin yang mau kita masukkan. Sip. Selanjutnya kita perlu juga bring right untuk mengaktifkan si fungsi switch, mengatur switchnya. Kita buat aja codingan untuk bring right. Nah, karena kita di sini switchnya itu sebentar. Dari developer aja ya. Nah, switchnya itu kita pakai V1 ya ternyata. Berarti kita masukkan V1. Nah, kemudian kita masukkan pin value itu kita convert ke integer karena si switch-nya kan kita pakainya 0 dan 1, true or false. Itu bisa kita definisikan 0 dan 1. 0 untuk false dan 1 untuk true. Jadi kita ada parameternya sebagai integer. Kemudian kita buat serial print line dengan parameternya si pin value tersebut. Jadi kalau misalkan si print value-nya 0, dia bakalan false, dan kalau misalkan 1, dia bakalan true. Kita buat kondisional pin value sama dengannya di dalam dong, sama 1 bakalan ini kok enggak ini ya. Bakalan nah, switch buzznya ini kan ininya false kan, bisa kita tulis false. Nah, kalau dia pin value-nya 1, bakal jadi si switch busnya ini bakalan switch atau berubah ke true condition. Kalau value-nya sebaliknya 0, itu bakalan switch busnya sama dengan 0, jadi false. Jadi ini untuk fungsi untuk men-setting si device switch-nya. Oke, next. Nah, karena kita perlu mengirimkan notifikasi, kita juga perlu membuat sebuah fungsi untuk mengirimkan sensor dari hama yang kita deteksi. Jadi kita buat aja sensor. Kita buat sensor, kemudian kita coba kita save terlebih dahulu ya, supaya kita nah kayaknya tadi internetnya karena si ininya enggak. Kita buat pertama, kita perlu delay dulu.
biar dia tidak spam, kita perlu delay. Kemudian LED touch pin error titik koma before integer. Oke, kurang titik koma ya. Oh, ini dia. Sorry. Selanjutnya kita buat si jarak tadi. Oh iya. Data tipe untuk si jarak itu kan double. Jadi kita salah tadi menggunakan integer. Ini harusnya si double, si jaraknya. Nah, jadi bisa kita sense kan double buat si distance-nya atau jaraknya. Jadi kita akan membaca sensor dari ultrasonic. Tadi kan udah kita deklarasikan ultrasonicnya. Nah, saat ultrasonic membaca itu dia bakalan masuk ke variabel jarak. Jadi misalkan ultrasonic membaca 200 meter. 200 meter itu disimpan dalam variabel jarak. Dalam sentimeter kan. Nah, Blink juga bakalan dikirimkan value daripada jaraknya itu. Alright. Nah, si jaraknya tadi kan ultrasonic itu kan V0, jadi kita pasangkan ke V0. Oh ya, parameternya juga ditulis, ditambahkan buat si jaraknya ya. Nah, jadi V0 akan terisi value jarak yang sudah dibaca oleh ultrasonic sensornya tadi. Nah, bisa kita print langsung. Sebelumnya ini juga ada di sini ya, di dokumentasi praktikum. Cuman lupa di mana. Dalam sebelumnya di humidity sensor .print. Kemudian kita pilih jarak. Karena kita pakai sentimeter, kita tulis aja satuannya. Kita print juga satuannya. Sentimeter. Oke. Selanjutnya kita buat pengkondisionalan. Karena tadi kan apabila hama kurang dari 2 meter, maka ada buzzer yang aktif. Atau apabila kurang dari 2 meter, maka akan mengirimkan notifikasi ke smartphone. Jadi kita perlu buat send message buat mengirim notifikasi daripada sensor yang udah kedeteksi. Kalau jaraknya kurang dari 2 meter atau 200 cm, pertama kita buat dulu pengkondisionalan lagi. Kalau kita kan bisa mengaktifkan dan menonaktifkan si switch kan. Jadi kalau misalkan jarak kurang dari 2 meter itu bisa kita matikan. Kalau jaraknya kurang dari 2 meter kan buzzernya bunyi. Nah, ketika buzzernya bunyi itu bisa kita matiin atau kita biarin gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita buzzernya itu 1, switch buzzernya 1 atau dia true nyala, si lampunya bakalan hidup digital right.
LED pinnya bakalan high. Kemudian dia bakalan ngeprint tulisannya apa ya, hama terdeteksi dalam radius 2 meter. Oke, kemudian kita aktifkan juga yang ada di simulasi UC Blink. Jadi si LED pinnya bakalan aktif juga di virtual write-nya. Si virtual write-nya F berapa ya? LED do F2. Jadi kita on ya. Nah, tadi fungsi si Myton itu bisa kita hidupin. Nih, kita panggil aja si fungsi Myton-nya. Myton ininya integer pin. Alias kita pakai si pin buzzer pin. Nah, kemudian bisa kita taruh di blinknya juga notification lognya. Kita tadi kan udah buat event ya, ini bisa kita taruh di log event, kemudian kita tulis aja pesan yang mau kita tampilkan. Notification. Tadi namanya notification bukan, atau notifikasi. Notification, kode notification. Notification kodenya itu peringatan terdeteksi hama terdeteksi pada radius 2 meter. Nice. Titik koma. Kemudian, nah kalau dia switch busnya 0, dia bakalan switchnya, misalkan switchnya kalau kita switch ke 0, dia bakalan mati kan? Iya dong, bisa hidup. Jadi kebalikannya aja, kita buat si LED pinnya jadi low. Kemudian kita print notifikasi dimatikan. Alarm dan notifikasi. Alarm. Dan blink virtual write-nya kita matikan juga buat si LED-nya. 0. Sebentar, ini janjian sih. Oh, masih record. Kemudian si Myton kita panggil. Oke, sip. Selanjutnya, nah ini kalau jaraknya kurang dari 2 meter. Kalau jaraknya selain itu, berarti sama aja kayak seperti ini. Tidak ada hama yang terdeteksi, cuma ini bukan dimatikan switchnya, tapi melainkan tidak ada hama
yang terdeteksi. Oke, kemudian terakhir bisa kita panggil dalam fungsi setupnya. Ini kita buat output untuk si pin mode buzzer dan pin mode LED. Pin buzzer pin. Kita kasih delay 1 detik, 1 milisecond, dan blinknya bisa kita nyalakan dengan parameternya itu sini, authorize SSID dan password. Authorize SSID dan password. Dan timernya kita set ke defaultnya aja, alias 2500 seperti yang di sini. 2500 dan sensor. Sensor. Ini kita pakai sensor. Ya, betul. Oke, kemudian ada di loopingnya. Loopingnya ini bisa kita panggil semua yang udah kita buat tadi. Delaynya jangan 1 detik. Blinknya kita run. Sensornya juga kita run. Kita panggil. Oke, coba kita lihat sebentar. Coba kita run aja untuk melihat kesalahan apa yang ada pada codingan. Sedikit lama. Oke, ada kesalahan. LED C attached will not declare in scope. Apalah ini? LED C tidak deteksi. Ya, kurang pin ya guys, sintaksnya salah. Bener nggak? Iya betul, kita kurang pin. Detach pin. Astaga. Sorry. Kemudian apakah ada lagi yang salah? Si switch busnya salah. Switch bus. Salah tulis. Switch bus, kemudian kurang titik koma. Oke, kita run dulu. Apakah dia berhasil? Kalau dia berhasil, dia bakalan ngirim notifikasi event tadi
ke email dan juga ke aplikasi Blink yang udah diinstal di smartphone. Sembari nunggu, kita coba lihat. Oke, sepertinya dia berhasil berjalan. Dia akan mengkonekkan ke Blink. Nah, ini sudah terkoneksi. Kita testing jaraknya. Apakah di Blinknya sudah nyambung? Kita lihat device. Harusnya online, yes online. Kita buka. Jaraknya 357 dan LED-nya tidak hidup. 357 benar. Berarti dia sudah nyambung benar. Kita coba kurang dari 100 meter. On. Oke. Kita offin. Kalau bisa teman-teman lihat, sudah muncul notifikasi deteksinya. Jadi notifikasinya sudah muncul. Kita berhasil mengirimkan notifikasi lewat email tadi. Coba kita ulang. Dan di sini dia mengirim notifikasi kembali lewat di smartphone saya. Ada notifikasi baru yang muncul karena tadi kita notifikasi delaynya itu kita cuman 1 detik ya. Kita berhentikan dulu. Oke. Nanti saya akan mencoba untuk mensinkronkan Blink di mobile agar bisa diakses atau diatur lewat HP. Jadi kita tidak perlu pakai si pendeteksi Blink website. Oke, kita menuju ke smartphone. Oke guys, sekarang kita sudah ada di tampilan smartphone yang saya punya. Di sini kita bakalan buat menambahkan si ultrasonic phase detector lewat HP-nya. Di sini kita klik ini aja, settingnya. Kemudian kita customize buat controller di ini. Nah, kita pastikan sama dengan si yang di web. Kurang lebih sama gitu. Di sini kita tambah aja widgetnya. Di sini kan kita pakai LED. Mana LED? Ini LED. Kita pilih data streamnya sesuai dengan yang di website. Nih LED. Desainnya kita sesuaikan juga. Jadi warna merah kan. Ini apa? LED. Oke. Sudah, kita close aja. LED-nya kita taruh sini. Bisa kita ubah. Kemudian kita juga pakai namanya ini, jarak hama. Itu pakai label ya. Label berarti ada nggak di sini label? Label value display. Mungkin bisa kita pakai value display. Radial gauge. Label nggak ada ya. Sebentar.
label. Oh, label ini upgrade. Kita pakai value aja, value display. Bisa kita tambah density stream untuk si display jarak ultrasoniknya. Kita desain jarak hama. Kemudian font size-nya kita gedein aja, medium. Colornya kita pakai merah. Ini nggak bisa gradient ya. Sepertinya tidak bisa ya teman-teman. Sudah, kita pakai merah aja, merah. Oke, kita close. Ini LED-nya kita kecilin aja deh. Ini desainnya F0 itu tulisan apa ya? Kemudian buat si switch-nya itu kita cari switch. Oh, switch-nya juga rupanya upgrade premium. Kita pakai button aja. Ini buat menonaktifkan dan mengaktifkan. Kita pilih yang switch buzzer. Oh, di sini rupanya ada settingan mode untuk switch. Jadi bisa kita switch desain, kita tuliskan button. Atau tadi kan nggak pakai ya sebenarnya. Ini off dan ini on. Font size-nya oke, udahlah. Colornya kita hijau aja. Atau blue, boleh blue. Hijau. Oke, sudah. Ini jaraknya mungkin sudah ya, pakai yang ini. Kemudian kita ini apa? Kita kembali aja. Nah, ini sudah berhasil kita buat untuk simula controller di smartphone. Coba kita aktifkan kembali codingan kita. Apakah dia bisa kita setting dari sini? Connection. Oke, dia mengkoneksikan. Tunggu sebentar. Connecting to Blink Cloud. Wifi-nya mati. Error sih. Coba kita ulang. Oke, alarm notifikasi berhasil deteksi. Sekarang coba kita onin. Apakah tidak bekerja? Sepertinya tidak bekerja. Kenapa demikian? Kita on. Oke, coba kita setting kembali. Kita setting lagi. Mungkin ada yang salah. Switch. Ini switchnya udah benar. Buat ultrasonicnya benar.
LED-nya juga udah bener. Tadi di buttonnya bener juga, on off. LED-nya juga udah bener. Coba kita running ulang. Ini benar ya, kita pencet-pencet sama kok. Coba kita running ulang. Apa yang salah, teman-teman? Ya, mati lagi sinyalnya. Seperti sinyalnya yang salah. Connecting. Bisa. Please, please. Nice. Ready. Alarm notifikasi berhasil dimatikan. Alarm notifikasi berhasil dimatikan. Cing. Kita tidak ada nama reproduksi. 303. Kemudian kita turunin. Dan kita off. Dan kita on. Nah, kita off kan. Nah, dia muncul juga notifikasi dari sini. Sudah jangan spam. Kita offin aja. Oke. Jadi berhasil kita buat untuk device ultrasonic distance sensor untuk mendeteksi hama kurang dari 2 meter. Kita coba sekali lagi ya. Kita onin. Oke, jaraknya kemudian kita naikin untuk, dan dia bakal muncul notifikasi. Oke, ini terdeteksi spamnya di email. Jadi kita berhasil membuat sebuah device pendeteksi hama sederhana. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pembuatan dan juga langkah-langkah pembuatan untuk pembuatan device IoT ultrasonic phase detector dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.